Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Julius Yohotang dalam acara Pelaku Firman, di mana kita akan mendengarkan tentang kesimpulan pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan 2 di tahun 2020. Pada saat ini kita akan mengambil kesimpulan dalam pelajaran yang keempat, tanggal 18 sampai 24 April, yaitu Alkitab, sumber resmi teologi kita. Kita senang kita bisa bersama-sama dalam acara Pelaku Firman ini, di mana Tuhan sendiri telah mengatakan kepada kita agar kita boleh selalu belajar firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada kita agar kita boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Alkitab, sumber resmi teologi kita. Saya ingat di tahun 2013, tepatnya di Sydney, Australia, mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala, pernah mengatakan dalam dialog mengenai kerukunan agama di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat toleran di dalam beragama, di mana dia menyebutkan bahwa denominasi kekristenan di Indonesia ini ada 300 denominasi. Satu kekristenan tetapi ada 300 denominasi. Saya ingat sekali pidato beliau pada saat itu, dan sempat juga menggelitik hati, di mana kita berpikir di satu Alkitab kita kok bisa sampai 300 denominasi. Permasalahannya ada di mana? Permasalahannya adalah di dalam pemahaman, di dalam tafsir, di dalam latar belakang daripada gereja-gereja itu sendiri memahami akan Alkitab. Sekalipun Alkitabnya sama, tetapi di dalam pengertian dalam teologi, peran dan wewenang Alkitab itu berbeda. Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa teologi, peran dan wewenang itu berbeda. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi gereja-gereja dalam kepercayaan mereka dalam mempelajari Alkitab. Yang pertama adalah tentang pengaruh daripada tradisi, dan kemudian pengaruh dalam pengalaman, budaya, akal, serta Alkitab itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar apa sebetulnya yang mendasari wewenang tertinggi ketika kita mempelajari akan kitab suci Tuhan. Mengenai tradisi. Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang telah terjadi di dalam kehidupan manusia, ya, tindakan berulang-ulang dan susunan tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak jauh daripada tradisi sejak kita hidup di dalam masyarakat, ya, di dalam masyarakat, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dan banyak hal yang baik daripada tradisi. Bagi suku orang Batak, bagi suku-suku lain di Indonesia ini, banyak sekali tradisi yang mempengaruhi akan kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu berhati-hati bagaimana menempatkan tradisi itu di dalam Alkitab. Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem, bagaimana Yesus mengatakan kepada mereka dalam Markus 7 ayat 1 ayat 13 bahwa mereka adalah pemuka-pemuka agama yang mengajarkan tradisi seakan-akan tradisi berada di samping daripada Alkitab, di mana tradisi seakan-akan sama dengan pengajaran Alkitab. Padahal Yesus mengatakan bahwa Alkitab itu harus lebih tinggi daripada tradisi, ya. Jadi tradisi manusia itu bukan di atas dari firman Tuhan, tetapi firman Tuhanlah yang harus lebih tinggi daripada segalanya. Jadi kalau kita memiliki tradisi, kita harus bijaksana untuk melihat apakah tradisi itu menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan atau justru berlawanan. Sebagai orang yang percaya, kalau kita menemukan tradisi atau kebiasaan kita bertentangan dengan firman Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu meninggalkan akan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua yang mempengaruhi adalah pengalaman. Pengalaman ini saya menempatkan bagaimana pengalaman
kita seringkali ketika kita disembuhkan, bagaimana Tuhan memimpin kita ketika kita di dalam perjalanan atau di dalam pendidikan atau lika-liku kehidupan kita di waktu yang lalu, seringkali pengalaman itu membentuk akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah pengalaman menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai akan firman Tuhan? Ya, pengalaman bisa dipakai untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi pengalaman seringkali berhubungan dengan perasaan. Dengan kita lebih mengandalkan perasaan, seringkali perasaan kita memaksakan keinginan kita untuk bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi pengalaman tidak menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk mempelajari akan hal firman Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa pengalaman itu harus laras dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan pengajaran-pengajaran Alkitab. Nah, yang ketiga adalah budaya. Ini yang biasa banyak ada di sekitar kita. Budaya-budaya yang ada, apalagi di Indonesia yang dikenal dengan banyak suku-suku ya. Nah, kita harus akui bahwa Tuhan juga berbicara kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada bangsa Israel, di dalam konteks mengenai budaya-budaya. Dan bagaimana budaya-budaya itu juga mempengaruhi akan cara pandang kita tentang Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat, mempelajari tentang budaya ya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Kita harus percaya bahwa budaya pun haruslah sesuatu yang tidak boleh lebih tinggi daripada firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita menemukan budaya kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani meninggalkan budaya itu agar kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada tulisan Ellen G. White mengatakan para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat, tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Jadi sekalipun kita hidup di tengah-tengah budaya ini, kita bergaul dengan masyarakat. Jadi kita bukan keluar daripada dunia ini, keluar dari budaya itu, tetapi ketika kita berbaur, bahkan berbaur dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, di sini dikatakan kita akan meninggikan dan mempermuliakan mereka, dalam pengertian kita akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam Counsel to Parents, Teachers, Students Regarding Christian Education di halaman 33. Dalam penginjilan ada yang disebut dengan kontekstualisasi, bahwa kita juga bisa untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Bahasanya, kebiasaannya, pakaiannya, kita bisa menggunakan itu. Tetapi bukan berarti kita mengikuti budaya atau kebiasaan daripada masyarakat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan khususnya di bangsa Indonesia. Bagaimana firman Tuhan itu banyak mempengaruhi budaya-budaya, di mana hal-hal yang jahat atau kebiasaan-kebiasaan buruk dari budaya itu bisa disingkirkan oleh karena pengaruh firman Tuhan. Saya sendiri mengingat di kampung papa saya almarhum di daerah Sumatera, dulu dikenal dengan daerah yang mengenal begitu banyak ilmu-ilmu hitam ya. Mereka banyak mempelajari tentang spiritisme. Tetapi sejak adanya gereja masuk ke kampung itu, lambat laun sekarang kita bisa lihat di kampung itu setiap berapa kilometer sudah ada gereja-gereja, dan kita sudah tidak mendengar lagi tentang ilmu-ilmu hitam atau spiritisme. Di budaya-budaya yang lain, bahkan yang dulu kita kenal dengan budaya kanibal atau memakan manusia atau membunuh manusia, tetapi ketika firman Tuhan masuk ke dalam daerah-daerah itu, orang-orang mulai mengenal bahwa membunuh atau memakan sesama manusia itu adalah dosa yang besar, sehingga kanibalisme oleh karena firman Tuhan mulai ditinggalkan daripada budaya-budaya. Dan kemudian ada juga yang mempengaruhi dasar kepercayaan umat-umat Tuhan, yaitu khususnya tentang akal.
banyak orang sekarang seakan-akan menuhankan akal, yaitu rasionalitas mereka, bahwa segala sesuatu kebenaran itu harus didasarkan kepada rasionalitas, bukan kepada penerimaan kita melalui panca indera kita untuk melihat bukti-bukti kebenaran firman Tuhan dan menyatakan, dan kita percaya bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ini dikenal di dalam abad pencerahan di abad 18, khususnya di budaya barat, bagaimana orang-orang mulai beralih dengan meninggikan akan akal pikiran mereka. Nah, bagaimana Alkitab memahami akan ini semua? Bagaimana sikap Alkitab ya? Akal merupakan bahagian daripada penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan pikiran, maka akal itu juga menjadi bahagian daripada Tuhan, bagian daripada kehidupan kita. Sehingga pikiran kita tidak terlepas daripada pikiran Tuhan dan bukan satu pemikiran yang terpisah daripada Tuhan. Mempercayai tentang akal yang rasionalitas sebagai dasar kebenaran itu seakan-akan memisahkan Tuhan daripada kehidupan manusia. Nah, orang-orang yang meninggikan akan akal dan rasional ini mulai menyingkirkan hal-hal yang ajaib ya daripada Alkitab, mujizat-mujizat. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bagaimana penciptaan 6 hari ditolak oleh mereka, bagaimana Yesus lahir dari seorang perawan Maria, itu ditolak oleh mereka karena menurut mereka tidak sesuai dengan logika. Dan itu sampai sekarang itu pengaruhnya kita bisa rasakan. Bahkan kita bisa melihat di sekitar kita sekarang sudah banyak orang-orang yang mulai meninggikan akal mereka, gantinya akan firman Tuhan. Nah, pengaruh yang kelima adalah Alkitab itu sendiri. Bagaimana sikap kita sebagai Gereja Masih Advent hari ke-7? Umat-umat Tuhan Gereja Masih Advent hari ke-7 mempercayai bahwa wewenang tertinggi, atau saya menggunakan kata panglima tertinggi daripada kehidupan iman dan kerohanian kita adalah Alkitab. Alkitab harus lebih tinggi dari tradisi. Alkitab harus lebih tinggi dari pengalaman. Alkitab harus lebih tinggi daripada akal dan lebih tinggi dari budaya manusia. Sebab Alkitab adalah pikiran Allah, adalah gagasan Allah yang harus kita tinggikan, dan dimana kalau kita mengikuti akan pikiran Tuhan itu melalui firman Tuhan, kita akan dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi Alkitab merupakan standar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita mempelajari kitab suci, Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Kristus. Bagaimana kita mengenal Kristus? Kita boleh mengerti dan memahami akan hakikat keselamatan yang Kristus berikan bagi kehidupan kita, dan bagaimana kita dituntun untuk percaya kepada Tuhan dan dituntun untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab haruslah menjadi dasar teologis daripada kehidupan kita umat-umat Tuhan, dan kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan akhir daripada kesimpulan ini katakan, di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin, ajaran, dan ujian pengalaman. Ellen G. White, Alpha Omega, Jilid 8, halaman 9. Apakah saudara-saudara telah menjadikan firman Tuhan menjadi panglima tertinggi atau patokan iman dalam kehidupan, penuntun tertinggi dalam kehidupan Anda lebih dari segalanya? Ketika Anda bangun pagi, Anda memikirkan apakah saya telah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah keputusan-keputusan kita adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kebiasaan-kebiasaan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Begitulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, agar
kita boleh hidup dituntun dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa kami ada mendirikan pelayanan Indonesia Advanced Bible Study Community. Ini adalah satu komunitas Alkitab untuk belajar Alkitab, untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut, yang dimana kita bekerja sama dengan biblical scholar dari gereja Masihat Advent Hari Ke-7 atau anggota-anggota gereja Masihat Advent Hari Ke-7, dan banyak di antara mereka tamatan daripada universitas-universitas Advent yang ada di luar negeri dan juga di Indonesia. Nah, mereka bersedia untuk melayani Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, untuk belajar dengan firman Tuhan. Dan pada tanggal 26 April nanti kita akan mengadakan pertemuan yang pertama, di mana Pendeta Henry Sitanggam PhD, yang dia telah mempelajari khusus dalam program doktoralnya tentang Perjanjian Lama, akan membawa materi-materi pelajaran Alkitab pada tanggal 26 April nanti jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam melalui aplikasi Zoom. Kita akan bisa mendengarkan bagaimana pekabaran-pekabaran firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan saudara bisa daftarkan akan nama saudara ke bagian sekretariat kami, dan sehingga Anda akan dimasukkan di dalam grup dan menjadi member daripada community Bible study ini. Dan di waktu-waktu yang akan datang akan lebih banyak lagi pembicara-pembicara yang akan mengajarkan firman Tuhan. Sebab pada saat ini kita harus berpegangan terus kepada firman Tuhan. Kita harus belajar terus kepada firman Tuhan. Di dalam wabah penyakit saat ini, kalau kita mau memiliki sukacita, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita harus datang kepada firman Tuhan. Kalau kita mau tahu apa yang terjadi pada esok hari dan apa yang menjadi persiapan kita pada saat ini, kita harus belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari bergabung dengan kami bersama Indonesia Advanced Bible Study Community. Mari kita pelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita baca-baca lagi lebih detail, dan semoga kesimpulan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.